Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Leila Alodia dengan NIM C1A021101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Uji Stasioner dan Uji ARDL pada data time series. Tugas ini saya buat sebagai penilaian untuk ujian tengah semester mata kuliah Ekonometrika 2, kelas R001. Dapat kita lihat bahwa pada uji kali ini saya menggunakan data angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, serta indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya pada tahun 2002 sampai tahun 2023. Langsung saja kita kopikan data ini dari Excel dan ke Fuse. Kita tulis mulai tahunnya 2002 dan berakhir pada tahun 2023. Dapat langsung saja kita pilih quick, empty group, dan kita pastekan datanya ke sini. Dapat kita cek terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan input data maupun error. Kita beri nama dulu yang ini sebagai grup 1. Selanjutnya, saya akan melakukan uji stasioner pada variabel X1, X2, dan Y. Uji stasioner ini sendiri berfungsi agar ketika melakukan uji ARDL nanti, datanya itu tidak mengalami error. Pertama-tama kita pilih view, unit root test, standar unit root test, dan kita cek terlebih dahulu pada tingkat level. Di sini dapat dilihat bahwa nilai probability-nya lebih besar dari 0,05, yang mana data tersebut belum stasioner. Maka kita akan lakukan uji ulang. Pilih unit root test, standar unit root test, dan kita pindahkan ke tingkat first difference. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai probability-nya sebesar 0,0012, yang mana ini lebih kecil dari 0,05, sehingga data variabel X1 dikatakan stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya, untuk variabel X2, kita akan melakukan uji yang sama, yakni pilih view, unit root test, standar unit root test. Kita lakukan terlebih dahulu pada tingkat level. Masih sama, masih lebih besar dari 0,05, sehingga kita lakukan uji ulang lagi pada tingkat first difference. Dan sama pula untuk variabel X2 dikatakan stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya untuk variabel Y. Pilih view, unit root test, dilakukan pula pertama-tama pada tingkat level. Masih sama, masih lebih besar dari 0,05, sehingga dilakukan uji ulang lagi. Unit root test, tingkat first difference, dan didapatkan nilai probability kecil dari 0,05, sehingga data untuk variabel Y dikatakan juga sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita tutup terlebih dahulu. Kembali kepada PowerPoint. Ini merupakan kesimpulan dari ketiga uji yang sudah kita lakukan. Dapat dilihat bahwa untuk variabel X1 probability sebesar 0,0012 dan variabel X2 sebesar 0,0021 dan variabel Y sebesar 0,0032. Ini menunjukkan bahwa semua variabel nilai probability-nya kecil dari 0,05 pada tingkat first difference. Selanjutnya, kita akan melakukan uji ARDL. Kembali ke Fuse. Cara melakukan uji ARDL, kita pilih terlebih dahulu variabel Y, lalu variabel X1 dan X2. Kita pilih Open as Equation,
Lalu kita pindahkan metode OLS ini ke metode ARDL. Karena tadi variabel Y, X1 dan X2 stasioner pada tingkat first difference, maka kita akan menambahkan D di depannya sebagai tanda bahwa suatu variabel tersebut merupakan variabel turunan. Dx1 dan Dx2. Di sini kita masih memilih lag-nya secara otomatis. Langsung saja kita okekan. Dan kita dapatkan hasil uji ARDL seperti ini. Pada tingkat lag 4, 4, dan 4. Untuk mengetahui lag optimumnya, kita dapat memilih view, model selection summary, dan pilih kriteria graph. Di sini pada kriteria graph sendiri dapat dilihat bahwa lag optimumnya itu adalah yang sebelah kiri, yakni 4, 4, dan 4. Jadi sama seperti saat kita melakukan uji ARDL tadi. Jadi tidak perlu kita uji ulang karena lag-nya sama. Kembali ke PowerPoint. Di sini dapat dilihat bahwa pada model ARDL 444 tidak ada data yang signifikan karena semua datanya ini lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat pula pada uji probability F statistik bahwa nilai probability-nya sebesar 0,313 yang berarti lebih besar juga dari 0,05 sehingga HO diterima. Artinya hampir semua variabel bebas atau DY ini tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel independen atau terikat. Dapat dilihat juga pada nilai R-square cukup besar sebesar 0,94 atau 94,76%. Hal ini dapat kita percayai karena sebelumnya sudah kita lakukan uji stasionaritas terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan melakukan uji bound test dan uji stabilitas forecasting. Kembali ke F-Views. Untuk melakukan bound test, kita pilih view. Lalu koefisien diagnostik, dan kita pilih long run form dan bound test. Dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan uji stabilitas dan forecasting. Untuk melakukan uji stabilitas dan forecasting, suatu data tersebut harus berbentuk OLS lagi, sehingga kita dapat memilih estimate, lalu mengubah metodenya menjadi OLS terlebih dahulu. Kita okekan saja. Lalu kita pilih view lagi. Kita pilih stability diagnostic dan recursive estimate OLS only. Oleh karenanya kita jadikan OLS dulu lagi karena pada data ARDL tidak dapat dilakukan recursive estimate. Kita pilih dan kita pilih kusum test. Dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan dari uji stabilitas adalah seperti ini. Selanjutnya, untuk melakukan forecasting, kita tinggal memilih saja fitur forecast. Langsung saja kita okekan, dan hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Saya akan menjelaskannya kembali di PowerPoint. Dapat dilihat pada bound test ini, nilai F statistik didapatkan sebesar 3,8767372, yang mana nilai ini lebih besar dari alfa sebesar 5%, yakni 3,1. Maka dari itu,
Data ini dapat dikatakan terkointegrasi dan memiliki hubungan jangka panjang dan dapat digunakan untuk meramal atau forecasting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji stabilitas dan forecasting yang telah kita lakukan tadi. Untuk uji stabilitasnya seperti ini, model ini dinyatakan stabil karena garis birunya tidak melewati garis merah. Sementara untuk data forecasting dapat dilihat seiring perkembangan tahun, maka kemungkinan terjadinya error yang garis merah ini akan semakin besar pula. Selanjutnya, saya akan melakukan uji asumsi klasik, yakni ada uji autokorelasi, multikolinearitas, serta normalitas dan heterokedastisitas. Langsung saja, untuk melakukan uji autokorelasi, kita kembali ke Fuse. Pilih View, Residual Diagnostic, dan pilih Serial Correlation LM Test. Kita okekan saja. Dan didapatkan hasil seperti ini yang akan saya jelaskan pada PowerPoint. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya kita akan memilih koefisien diagnostik, lalu pilih variance inflation factor. Hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kembali ke PowerPoint. Untuk autokorelasinya didapatkan bahwa ops R square yang didapatkan probability chi-square-nya sebesar 0,1171, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak ada autokorelasi. Untuk multikolinearitas didapatkan nilai uncentered PIF sebesar 2,9 dan 2,9, yang mana kedua-dua variabel ini nilai uncentered VIF-nya lebih kecil dari 10, maka dikatakan lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dan heterokedastisitas. Kembali ke Fuse. Dapat kita lakukan. Sebelumnya, kita lakukan uji yang sama. Ini ARDL. Karena merupakan variabel turunan first difference tadi, tidak lupa kita tambahkan D terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, kita pilih View, pilih Residual Diagnostic dan Histogram Normality Test. Didapatkan uji normalitas seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heterokedastisitas dengan memilih Residual Diagnostic lagi dan memilih Heterokedasticity Test. Kita okekan saja. Maka didapatkan uji heterokedasticity test dengan Bruce Pagan Godfrey seperti ini. Kembali ke PowerPoint. Pada uji normalitas ini, didapatkan nilai probability sebesar 0,441883, yang mana ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Untuk heterokedastisitasnya, diketahui pula nilai ops R square probability chi-square-nya sebesar 0,7337, yang mana ini juga merupakan data yang lebih besar dari 0,05. Maka disebutkan bahwa data ini homokedastisitas dan sudah lolos uji heterokedastisitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.